bahkan harus meminum obat atau mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, jadi itu perlu dikonsultasikan pada dokter spesialis kandungan. Halo ya Bunda, kembali bersama saya Bidan Ita di sini. Pada kesempatan kali ini, seperti request dari banyak pasien-pasien untuk membagikan tips hamil, nah maka saya akan membagikan beberapa tips untuk cepat memperoleh keturunan. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita ingin hamil, yang harus kita benahin itu adalah pola tidur, pola makan, pola pikir, nah imunisasi, dan juga treatment kehamilan. Dan pada saat ini yang pertama itu saya bahas tentang menstruasi dulu ya. Nah, seperti yang kita tahu, menstruasi yang normal yang dialami oleh wanita adalah sebulan sekali. Dan biasanya lama menstruasinya itu 5-7 hari. Hari pertama sampai dengan hari ketiga biasanya darahnya banyak, tapi setelah hari keempat sampai selesai biasanya tinggal flek-flek atau darahnya tinggal sedikit. Nah, kalau misalnya menstruasinya antara 5-7 hari itu bisa dibilang normal. Tapi kalau misalnya lebih dari 7 hari atau darahnya lebih dari 4 kali ganti softtek dan itu softeknya penuh-penuh, ada nyeri hebat pada saat menstruasi, bahkan harus meminum obat atau mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Dan jadi itu perlu dikonsultasikan pada dokter spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hanya mengalami kram perut bagian bawah, itu tidak apa-apa karena itu normal terjadi pada setiap wanita yang sudah mengalami menstruasi. Nah, selanjutnya cara menghitung masa subur. Nah, agar Bapak dan Ibu dapat menghitung masa subur yang bagus itu dihitung dari 12 hari terhitung dari hari pertama menstruasi sampai 10 hari. Contoh, kalau misalnya menstruasinya tanggal 1, berarti masa suburnya itu ada di tanggal 13. Berarti kita hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Ini adalah masa subur yang bagus. Nah, kenapa disarankan hubungan suami istri di masa subur? Karena pada saat masa subur mulut rahim akan turun. Contoh ya, ini mulut kelamin, ini mulut rahim. Mulut rahim ini akan turun mendekati si mulut kelamin. Jadi potensi untuk si sperma ketemu dengan sel telur atau masuk ke mulut rahim itu lebih besar. Nah, kalau misalnya bingung untuk menghitung masa suburnya, untuk mengetahui masa subur itu seperti apa? Pada saat ibu pipis atau cebok biasanya ada keluar lendir bening yang seperti ingus, atau misalnya kita cebok ada licin-licin, kita lihat ada kental seperti ingus atau putih telur. Nah, berarti itu saat kita masa subur. Nah, kalau misalnya ada lendir serviknya atau lendir masa suburnya tadi, silahkan berhubungan suami istri. Dan dianjurkan itu selang-seling, misalnya hari ini hubungan suami istri, besoknya istirahat. Nah, kembali lagi hubungan suami istri, besoknya istirahat. Jadi selang-seling. Nah, harapannya dengan masa subur sperma dapat bertemu dengan sel telur. Nah, ini tentang masa subur. Selanjutnya pola makan. Yang diharapkan di sini pasangan suami istri akan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein nabati. Tinggi protein nabati itu didapatkan di makanan yang mengandung kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kacang kuning, dan segala jenis kacang lainnya. Misalnya ada tahu, tempe, itu juga termasuk kacang-kacangan, sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh suami istri. Bukan hanya istrinya saja atau suaminya saja, tapi harus berdua. Nah, misalnya ibu konsumsi susu kedelai, itu juga sangat dianjurkan. Nah, tapi bersama dengan suaminya. Jadi berdua ini mengkonsumsi susu kedelai dan setiap hari. Stop makanan mentah dan makanan yang
bakar-bakar, misalnya sate, ayam bakar sudah tidak dianjurkan. Makanan mentah seperti lalapan juga tidak dianjurkan, dan juga telur setengah matang ya. Biasanya kan kita suka dengan telur setengah matang tuh, tapi tidak dianjurkan karena apa? Yang kita takutkan ada bakteri E. coli-nya. Sedangkan pada makanan yang bakar-bakaran tersebut kita takutnya ada bakteri atau karsinogen. Jadi tidak dianjurkan pada pasutri yang ingin memiliki keturunan. Dan selanjutnya adalah pola tidur. Nah, diharapkan di sini tidur pules pasangan suami istri ini 6 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya pulang kerja kita tidur-tiduran di sofa sambil main handphone, itu tidak dihitung. Tapi yang dihitung adalah tidur lelapnya 6 sampai 8 jam. Karena apa? Karena diharapkan hipotalamus dalam otak itu istirahat, sehingga dapat mengatur sistem atau organ tubuh baik. Nah, misalnya spermanya bagus, sel telurnya bagus, dan sistem kekebalan tubuh lainnya juga bagus. Nah, jadi bisa mengeluarkan atau menghasilkan sperma yang baik. Dan kalau misalnya ibunya kerja pagi, pulangnya sore, suaminya juga kerja pagi, suaminya sore, nah diharapkan hubungan suami istrinya itu pada saat subuh-subuh. Jadi malam itu sudah tidur, nah bangun tidur subuh, nah baru melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Karena di sini diharapkan kondisi ibu dan bapaknya sudah fresh. Jadi sperma yang dihasilkan sudah bagus. Nah, itu untuk pola tidur. Selanjutnya adalah pola pikir. Nah, pola pikir ini harus baik juga, harus rileks, tidak boleh tegang, tidak boleh stres, tidak boleh terlalu capek pada suami dan istri. Kalau misalnya punya masalah di kantor, silahkan selesaikan di kantor, dan pulang itu sudah rileks, jadi tidak ada beban pikiran. Nah, demikian juga halnya dengan pekerjaan rumah tangga. Kalau misalnya ibunya merasa kecapean, minta tolong kepada suami atau mungkin asisten rumah tangga. Selanjutnya adalah pola imunisasi ya. Imunisasi biasanya tetap saya anjurkan di sini, dan biasanya bidan atau dokter kandungan akan mengkaji ibu sudah memperoleh imunisasi sebanyak 5 kali atau belum. Kalau misalnya belum 5 kali, silahkan dilengkapin. Kalau misalnya lupa, sebaiknya diulang dari awal. Nah, dikaji di sini dihitung mulai dari bayi sampai calon menikah. Nah, biasa KUA itu akan menganjurkan kalau kita mau menikah akan menganjurkan imunisasi. Nah, tapi kalau misalnya tidak mengurus pernikahannya sendiri, itu biasanya ibu yang tidak ikut imunisasi boleh diminta ke bidannya atau ke puskesmasnya. Nah, seperti itu pola imunisasi ini. Dan imunisasi ini untuk melindungi tubuh kita dari virus tokso dan tetanus. Nah, tokso itu adalah virus yang diperoleh atau ditemukan di kucing, anjing, burung, makanan mentah. Nah, mungkin kita tidak memelihara kucing, tapi kan namanya kucing bisa aja kemana-mana masuk. Kita tidak pelihara, tapi ada kucing tetangga masuk ke rumah kita, bulunya terbang atau hinggap di makanan kita. Nah, itu yang kita konsumsi. Jadi yang kita takutkan ada virus yang tertinggal dalam tubuh. Nah, itu adalah pola imunisasi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita belum memperoleh keturunan, nah lebih dari 1 tahun misalnya, kita harus sudah memeriksakan kesuburan atau memeriksakan diri ke bidan, ke dokter kandungan atau ke puskesmas. Nah, biasanya bidannya akan melakukan pemeriksaan mulut rahim. Nah, dan akan ditanya ke ibunya mengalami keputihan atau tidak. Nah, kalau misalnya ibunya mengalami keputihan, di sini akan diperiksa. Kalau misalnya ada radang atau luka di mulut rahim, kita akan mengobati si mulut rahimnya. Karena apa? Karena kalau misalnya ada luka di mulut rahim, yang kita takutkan ada bakteri. Nah, bakteri ini akan menyerang si sperma, sehingga si sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Nah, biasanya bidan atau dokternya akan memberikan treatment atau obat-obatan atau terapi untuk memulihkan si mulut rahim agar mulut rahim sembuh, sehingga di saat sperma masuk dapat bertemu dengan si sel telurnya.
Nah, treatment-treatmentnya biasanya itu ada IVA, ada perawatan mulut rahim, ada vagina ozon. Nah, vagina ozon itu apa? Vagina ozon itu adalah treatment yang dilakukan, jadi akan dimasukkan alat, dan alat ini akan memperlancar sirkulasi dari mulut rahim ke sel telur, sehingga tidak ada hambatan ke sel telur, dan vagina ozon ini akan mengurangi keputihan, mencegah terjadinya radang panggul, dan juga mematikan bakteri yang bisa menyebabkan keputihan. Dan selanjutnya akan dilakukan treatment pap smear apabila misalnya ibunya sudah dilakukan pembersihan mulut rahim, dan misalnya bulan depan masih ada luka dan misalnya belum hamil, biasanya akan dianjurkan untuk pap smear. Pap smear itu adalah deteksi dini kanker rahim. Tapi di sini yang kita deteksi itu adalah bakteri atau virus atau parasit apa yang ada di mulut rahim, sehingga membuat si mulut rahim ibu luka. Nah, jadi bukan berarti karena kita ada kanker baru di pap smear, tidak seperti itu. Yang kita butuhkan adalah bakteri apa yang ada di mulut rahim, supaya dokter atau bidannya dapat melakukan terapi lebih lanjut lagi. Kita lanjutkan tadi, kalau misalnya suami istri biasa mengkonsumsi kopi, rokok, jamu, dan alkohol, kalau kita ingin program hamil diharapkan di stop kopi, rokok, jamu, dan alkohol, karena pada rokok itu ada nikotin, kafein, kopi ada kafein. Jadi pada saat kita mengkonsumsi vitamin, nah vitamin ini tidak akan berfungsi karena diikat oleh si kopi tadi atau kafein tadi. Nah, jamu juga tidak dianjurkan, juga alkohol. Jadi kalau misalnya pengen hamil, keempat jenis ini diharapkan untuk tidak dikonsumsi. Kalau misalnya kita sudah melakukan treatment dasar tadi, dari pola tidur, pola makan, pola pikir, imunisasi, dan treatment dasar, dan belum berhasil hamil, diharapkan bapak dan ibu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan untuk terapi lebih lanjut. Biasanya akan ada pemeriksaan hormon, pemeriksaan sperma, dan lain sebagainya. Demikian ibu dan bapak, tips dari saya, semoga menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri di rumah. Tetap yakin, tetap optimis, dan tetap berdoa bahwa ibu dan bapak akan dipercaya memperoleh keturunan. Salam sehat, terima kasih.